Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-229 yang kali ini mengangkat judul Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosa. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, nas kebenaran firman Tuhan kali ini sekali lagi erat kaitannya dengan pandangan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang lahir atau menjadi daging sama seperti manusia. Jadi harusnya saudara jangan lagi merendahkan pribadi dari Yesus Kristus sang anak manusia ini dengan berkata bahwa ia bukan Allah. Ia hanya manusia biasa sama seperti Adam. Itu artinya saudara tidak sedang meninggikan Yesus. Demi konsep supaya kita bisa meneladani Yesus. Orang lupa bahwa Yesus itu harus ditinggikan. Dengan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kita sedang meninggikan Tuhan. Dan ketika kita meninggikan Yesus, maka saudara akan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ya sebuah kisah yang sudah sangat amat jelas. Saya tidak perlu lagi mengulang-ulang ya. Bagaimana kepada Yesus diperhadapkan ada seorang lumpuh yang saking banyaknya orang yang pengen lihat Yesus melakukan mujizat sampai tempat itu penuh. Saudara bisa bayangkan ya, penuh sesak ya. Karena seorang yang mengadakan keajaiban ya hari ini aja lah saudara, yang bikin KKR kesembuhan, apalagi yang terkenal seperti itu ya, biasanya akan membuat
wah, parkiran penuh sesak, gereja penuh sesak, ya, sampai tidak ada tempat parkir dan tidak ada kursi. Saking banyaknya orang yang pengen disembuhkan. Atau sebenarnya mereka nggak pengen disembuhkan, mereka cuma pengen melihat orang sakit itu disembuhkan. Jadi lebih banyak penonton yang pengen lihat betulkah keajaiban Tuhan itu masih terjadi. Nah, demikian juga pada masa itu. Yesus berkeliling berbuat baik sambil menyembuhkan orang sakit, melepaskan mereka terikat oleh kuasa kegelapan, dan memulihkan mereka yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, saudaraku. Termasuk di sini kejadiannya ya. Namun di sini Yesus ketika orang lumpuhnya diturunkan dari atas ya, dari atas atap rumah ya. Yesus tidak berkata seperti yang diharapkan oleh orang kebanyakan pada waktu itu. Entah apakah alasan Yesus dengan mengatakan ini, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Loh, ini juga membingungkan bagi kita yang membaca ini ya. Orang ini lumpuh dan ia butuh disembuhkan dari kelumpuhannya. Lalu kenapa Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni"? Itu bisa membuat kita menarik sebuah kesimpulan. Ya betul, Tuhan Maha Tahu. Yesus dalam rupa manusia, ia pun memiliki mahrifat, sehingga ia mengerti bahwa orang ini yang paling ia butuhkan ialah pengampunan dosa. Ia butuh disembuhkan, iya betul. Tetapi ia pertama-tama perlu diampuni terlebih dahulu dosanya. Saudara perhatikan ya. Saya sudah banyak kali menyampaikan hal ini bahwa iblis itu dikenal dengan istilah Beelzebul ya. Atau raja dari para lalat. Rajanya lalat. Nah, lalat itu suka di tempat-tempat yang kotor. Ya. Dia suka di tempat di mana ada sampah, ada bangkai, bahkan koreng yang tidak dioles antiseptik pun bisa didatangi oleh lalat yang membuat kakimu bisa bernanah atau luka-luka pada tubuhmu itu bisa bernanah. Lebih-lebih kalau tidak diurus sama sekali, bahkan bisa busuk dan bisa ada belatungnya. Itu adalah larva yang dibawa oleh lalat. Makanya setiap ada dosa, di situ akan ada iblis dan pekerjaan-pekerjaannya. Karya iblis di tengah-tengah umat manusia itu adalah berapa diantaranya ialah sakit penyakit. Ya, jadi Yesus mengampuni orang ini, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga orang ini ketika ia dipulihkan, yang pertama-tama relationship-nya dengan Tuhan, sehingga ia boleh menerima mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Saya harus mengakui saudara ya, saya adalah saksi mata di dalam pelayanan kami yang awal mula pelayanan saya dulu ya, bersama seorang hamba Tuhan yang bisa kita bilang bapak rohani kita. Karena beliau rutin mengadakan pelayanan doa, dan baik itu melalui telepon maupun melalui kunjungan kasih ya, ke rumah sakit atau ke rumah-rumah jemaat yang membutuhkan pertolongan. Biasanya kalau kita datang itu ya, kita melayani, kita akan berbincang-bincang sejenak, kemudian setelah itu hambanya ini ya kemudian menyampaikan kebenaran firman. Setelah itu orang ini akan dituntun untuk mengakui dosanya, dan setelah itu ia dituntun menerima Yesus. Dan kemudian biasanya saudara ya, orang-orang yang tadinya sakit, orang-orang yang tadinya mengalami kelemahan tubuh, ketika mereka mengakui dosanya dan mereka meminta Yesus Kristus hadir atau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, biasanya ada pemulihan yang
maaf, seperti instan ya, seperti mujizat keajaiban yang terjadi. Entah pada saat itu juga atau entah besok dan beberapa harinya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ini bukan sesuatu yang, jadi saya katakan ini valid ya, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika orang diampuni dosanya, pelanggarannya, biasanya mereka akan secara instan mengalami mujizat Tuhan. Ya. Dan di sini ada ahli-ahli Taurat beserta orang-orang Farisi yang berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, saudara, jawab pertanyaan ini. Kalau Yesus itu bukan Allah, dengan otoritas apa dia bisa mengampuni dosa? Dia berkata ini, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Dan ini bukan cuma satu kali. Yesus pernah mengucapkannya beberapa kali di dalam Injilnya. Dosamu sudah diampuni. Yang membuat orang Farisi, ahli Taurat itu menjadi marah. Loh, siapa kamu? Siapa kamu yang bisa mengampuni dosa? Karena apa? Karena mereka melihat secara darah dan daging Yesus ini manusia. Dengan jawaban ini, dengan nas firman ini, kita akan tahu bahwa Yesus ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Kenapa sebutannya anak manusia itu? Sekali lagi, kalau saudara minta penjelasan saya, anak manusia itu adalah sebutan unik spesial kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena ia seringkali disebut sebagai anak tunggal Bapa, anak manusia. Artinya apa? Tuhan yang tidak kelihatan itu berinkarnasi ke dalam daging, artinya ia masuk ke dalam daging. Lahir menjadi anak manusia. Makanya disebut anak manusia. Ya. Makanya juga ia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Jadi satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia itu cuma Yesus, tidak ada yang lain. Makanya ia disebut anak tunggal. Satu-satunya. Sinonimnya apa? Bapa itu adalah Tuhan yang esa. Bapa itu Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus itu adalah roh tadi yang tidak kelihatan itu yang masuk ke dalam daging, berinkarnasi menjadi manusia, lahir menjadi anak manusia. Tetapi pribadinya tetaplah, hakikatnya ialah Allah. Cuma ia membatasi dirinya. Ya. Dan itu jauh lebih sulit, saudaraku ya. Jauh lebih sulit. Ketika Yesus harus menaati rule-nya sendiri. Di mana ia tidak sebebas-bebasnya itu menggunakan kuasanya yang tak terbatas itu. Dia rela dibatasi. Dia nggak cheat, dia nggak curang. Semua yang ia lakukan, ia selesaikan semuanya itu tanpa painkiller. Bahkan ketika ditawarin dengan anggur asam, ya, kalau hari ini anggur asam itu sama dengan painkiller, saudara ya. Asam mefenamat, apapun itu ya, yang meredakan sakit ya, paracetamol juga termasuk sih ya, atau tramadol ya, atau morfin mungkin ya. Tapi Yesus tidak mau cheat seperti itu. Dia menyelesaikan semuanya sepenuhnya sebagai seorang anak manusia. Jadi marilah kita menginsafi hal ini. Jangan lagi kita berkata bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya seperti Adam saja, jangan. Kita harus mengamenkan satu kebenaran ini. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia berkuasa mengampuni dosa. Ya, salah satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri, ialah ia berkuasa mengampuni dosa. Makanya di sini sekali lagi ahli Taurat dan orang Farisi berpikir Yesus ini menghujat Allah. Tapi mereka tidak tahu bahwa ia adalah Allah itu sendiri. Mesias. Sang Juru Selamat yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau sudah mengajarkan kami, memberikan kami pengertian hari ini. Membuat kami bersyukur bahwa Kau Tuhan Allah kami betul-betul adalah Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia,
bahkan mati untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kau bangkit dari maut, Kau naik ke sorga untuk memberikan kami pengharapan bahwa kelak ketika kami mati pun kami akan bangkit dari maut. Dan kami akan pulang kembali ke rumah yang sudah Kau siapkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah kebenaran, Kau adalah jalan kehidupan kami. Sekalipun banyak orang yang meragukan Engkau, yang mencari-cari Tuhan ayat-ayat untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk meragukan Yesus. Tetapi ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, Kau menuntun kami oleh Roh-Mu, sehingga kami tidak bingung seperti mereka di luar sana, karena mereka tidak memikir Roh-Mu. Kami berjalan dengan penuh kepastian bersama Tuhan, karena kami tahu Kau hidup dan berkuasa, dan kami merasakan kasih-Mu, kami mengalami penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, karena itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami. Jangan biarkan Bapa kami hidup di dalam dosa dan mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Biarlah kami menyadari dosa kami dan selalu mengakuinya setiap hari, setiap pagi, setiap malam ketika kami berdoa. Kami masih punya waktu, kami punya kesempatan, maka kami mau mengakui dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.